Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Bici di channel Cime. Nah, kali ini Bici mau share atau berbagi sedikit tips cara pengembang biakan bibit mawar. Nah, ini bibit mawar yang Bici bawa dari rumah mertua kemarin, sekitar 2 minggu. Alhamdulillah, setelah proses cangkok sudah tumbuh tunas ya. Nah, kemarin sempat di-share di status WA dan banyak yang bertanya. Oke, kita lanjut ya untuk step-stepnya. Oke, untuk step pertama, Cici sudah menyiapkan beberapa bahan, yaitu ada media berupa tanah. Nah, untuk media berupa tanah ini, kalian bebas memilih tanahnya, apakah tanah bakar ataukah tanah yang udah kalian beli di pedagang-pedagang bunga ya. Tanah itu juga bagus karena mereka campur sama beberapa persen tanah, kemudian ada sekam yang bakar atau sekam yang masih utuh, kemudian ada juga serbuk kayu. Nah, kalau ini kebetulan Bici ngambil dari sawmill. Nah, ini udah tanah dicampur dengan serbuk kayu-kayu lama ya. Nah, kemudian Bici juga sudah menyediakan beberapa plastik. Ini plastik ya, kalau ada yang bilang ini plastik lontong atau plastik apa, ini kalau nggak salah ukurannya ukuran setengah kilo, sudah Bici potong. Nah, ini ada yang sudah dipotong beberapa, jadi seperti ini ya, jadi selembar. Kemudian ada juga talinya bebas, kalian mau pakai tali apa aja asal jangan tali aja yang diambil, ntar malah dijaring. Kemudian yang paling utama, Bici juga udah menyiapkan mawar, batang mawarnya yang akan kita kembang biakan. Nah, untuk mawar itu sendiri, tadinya ini kan panjang ya waktu diambil. Nah, jadi agar lebih mudah, dipotong sekitar sejengkal. Nah, untuk pemotongan kita harus memperhatikan di setiap batang ini ada ruas. Nah, ruasnya, di antara ruas ini ada jendulan-jendulan seperti ini. Ini jendulannya. Nah, jendulan inilah yang bakal nantinya tempat tumbuhnya tunas-tunas baru. Nah, untuk posisi, jadi kita harus hadapkan posisi tunas baru ini ke atas. Kalau ini posisinya ke bawah ya. Nah, untuk posisi yang bawah inilah yang kita ambil daunnya, kita ambil dengan pisau atau cutter atau apa aja, kita bersihkan kulit luarnya yang sebagiannya. Nah, fungsinya apa? Kalau secara alamiah Bici juga nggak tahu fungsinya apa, karena Bici juga masih takbiran ya, dan ini hasil dari coba-coba juga. Nah, alhamdulillah berhasil. Mungkin kalau kata Bici, kenapa harus diambil, itu fungsinya agar lebih mudah serat-serat yang ada di batang ini menjadi akar, yang nanti akan menjadi penguat tanaman itu sendiri dan sumber kehidupannya. Nah, ini juga sudah Bici bersihin. Ini tadi setelah dipotong kan ada daun nih. Nah, daun mawarnya itu kita potongin. Daun-daunnya kita bersihin ya, jangan sama daunnya ya. Nah, udah jadi potongan batang-batang seperti ini. Oke deh, baru kita ready. Untuk step pertama, yang akan Bici lakukan adalah kita ambil plastik tadi, kemudian kita letakkan media tanah campuran tadi. Oke. Kemudian kita letakkan posisi ujung mawar yang sudah kita ambil sebagian kulitnya itu di dalam tanah, kita taruh. Nah, jadi posisi jendulan yang tempat tumbuhnya tunas baru itu posisinya menghadap ke atas. Oke.
Nah, setelah seperti ini boleh kalian tutup lagi dengan tanahnya. Kemudian baru deh kita bungkus seperti membungkus buah. Nah, ini pembungkusan ini harus dalam benar-benar keadaan padat ya. Jadi waktu kalau kalian membungkusnya itu kalau ngerasa kurang mantap, dipadatin lagi. Ini namanya sistem cangkok. Nah, kalau kita lihat di beberapa sumber, sistem cangkok itu kan pertama ngambil langsung tuh dari batang yang masih hidup. Jadi misalnya batang mawarnya masih ada yang posisinya tumbuh di tanah, kemudian kita kerik itu tengah-tengah cabangnya dikerik, kemudian dibungkus seperti ini. Nah, kalau biji kan agak ribet tuh kalau gitu, langsung aja seperti ini, padatin ya. Nah, jika posisinya sudah padat seperti ini, baru deh ikat. Jadi untuk media tanah itu harus benar-benar lembab ya. Kalau tadinya lembab, bukan asal lembab, tapi benar-benar lembab. Jadi masih ada kayak air-airnya gitu. Kemudian ujung satunya lagi ya. Dan kita teruskan dengan yang berikutnya. Nah, udah selesai. Nah, dari sebatang tadi alhamdulillah jadi segini. Sebenarnya bisa 5. Kemudian kemarin kan waktu biji tanam yang pertama itu kalau nggak salah lagi panas, jadi jarang nggak ada. Jadi waktu dalam waktu seminggu itu dia di dalam itu udah mulai kering juga. Jadi nanti kalau misalnya ini kan sekitar kurang lebih butuh waktu 2 minggu agar tumbuh tunas. Nah, supaya kalau dalam seminggu itu tanah mulai terasa agak kering, ini tanahnya udah nggak ada kelembapan, boleh kalian rendam. Tapi kalau saran biji ya, jangan kalian rendam pakai air keran atau air yang, tapi langsung kalau bisa sih air hujan kayak sumur. Itu kalau boleh ya. Jadi direndam, nanti bakal basah lagi makanya. Nah, oke, mungkin cuma segitu yang menginspirasikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi semuanya yang pecinta bunga. Selamat berkarya. Dah. Assalamualkum. Guys, Cici lagi sibuk di sini. Mereka malah asik di sana. Ternyata mereka tersangka yang suka memporak-porandakan tanaman biji. Hei, turun! Turun! Ayo turun sayangku, tidak boleh di situ. Masya Allah, Masya Allah.